Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Untuk episode ini saya berbahagia sekali di ujung tahun. Saya ditemani oleh teman-teman dialog saya atau multi dialog saya yang semuanya sudah saya kenal, sehingga pada akhir ujung tahun ini saya memerlukan untuk mengundang mereka dan mereka menjawab undangan saya untuk sedikit memberikan sentuhan rasa selama 1 tahun terakhir ini kita melihat apa. Jadi temanya saya beri judul Refleksi Akhir Tahun 2011. Saya akan sapa dulu tamu-tamu yang saya undang untuk episode ini. Yang pertama, Bapak Radar Pancadhana. Selamat datang Mas Radar, budayawan kita. Komon Teliwu. Selamat. Yang berikutnya, sahabat saya, udah lama nih, yang tidak capek-capeknya masih terus memberikan urun rembuk di mana saja, Bapak Sufyan Wanandi. Selamat datang Pak Sufyan. Terima kasih Pak Sufyan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Yang berikutnya sama, ini segenerasi dengan saya, Bapak Kristianto Wibisono. Selamat datang Mas Kris. Malam. Direktur Utama Global Nexus Institute. Nah, ini yang paling muda di samping Pak Radar nih, Dr. J. Kristiadi. Selamat datang. Terima kasih, Mas Sugeng. Pengamat politik dari CSIS. Jadi Bapak-Bapak sekalian, saya mau memberi enlightening sedikit ya, Pak Sofyan ya. Jadi tidak dipungkiri, saya hampir 7 tahun mengelola forum ini. Saya mendapatkan pelajaran intinya bahwa ini bagian daripada bernegara. Suka dilupakan, dikiranya Mas Kris duduk di sini itu mau seneng-seneng. Ya, Mas Radar bicara budaya, Mas Sofyan. Iya, kadang-kadang ada pencitraan, ada. Masa mau duduk di sini nggak nyisir dulu, nggak pakai. Itu kalau pencitraan yang saya anggap betul gitu ya. Berpolitik seharusnya bernegara. Bernegara itu apa? Seharusnya berkonstitusi. Nah, sekarang berkonstitusi itu apa? Intinya Pak Sufyan, saya mengambil kesimpulan, Pak Kris, yaitu menyusun anggaran belanja dan pendapatan belanja. Intinya berkonstitusi itu. Karena konstitusi itu diterjemahkan kan menjadi angka-angka untuk mencapai kemaslahatan umat itu. Ini ada, pasti Mas Radar kenal Charles Fourier, sosialis Prancis itu. Nous allons bâtir un monde on tout le monde soit heureux. Bahasa Indonesia, kami ingin membangun dunia di mana setiap orang berbahagia. Itu sebenarnya Pak Sofyan, kita bernegara, mengadakan dialog, elemen kecilnya dari bernegara itu. Tadi saya dibaca dari Komite Ekonomi Nasional membuat yang semacam ini. Semua ini adalah elemen dalam rangka bernegara. Nah, dari akhir tahun ini saya ingin mengajak Anda coba posisi ekonomi kita bagaimana, posisi sosial politik bagaimana, budaya, geopolitik, militer kita mundur atau tidak, semuanya akan menuju membahagiakan masyarakat kita atau tidak, kurang lebih begitu. Tapi saya politik dulu dah ya, Pak Kris ya. Karena bagaimana ujung-ujungnya itu kan politik ini. Jadi politik menurut saya itu the mother daripada kehidupan yang sebenarnya, apalah itu welfare-nya, budaya dan seterusnya. Pak Kris, pertanyaan saya, dengan keadaan politik sekarang ini, kemudian saya gabungkan dengan melihat angka-angka yang kita punya ini, nanti Pak Sufyan harus mengomentari saya, dengan angka-angka yang saya punyai, kita ini dibanding dengan Cina ya, 2010, Cina ini GDP current-nya itu 6.000
Jadi 6.000 triliun dolar. 6.000 triliun. Indonesia kalau 6 triliun, maaf, 6 triliun US dollar. Indonesia kalau politiknya bagus, kita sebentar lagi 1 triliun, Pak Sofyan. Itu tidak gampang. Pak Kris bisa memberikan dukungan atau tidak. Ini dengan politik yang selama 7 tahun ini kacau balau nggak karuan. Ternyata 300 miliar dolar lagi menjadi 1 triliun. Di saat yang sama RRT sudah 6 triliun. Kalau kita sudah menjadi family yang 1 triliun US dollar GDP-nya, itu ke bawahnya fantastis. Pak Kris, mampu nggak kita dengan kondisi yang politik yang kacau dan ya, sahur manuk nggak karuan, hiruk pikuk yang noise, no voice itu, Pak Kris? Iya, sebetulnya kalau hiruk pikuk ada noise apa itu mesti barang biasa ya sebetulnya dalam kehidupan yang ada kebebasan ini. Tapi sebetulnya yang menjadikan sangat prihatin adalah bahwa Pak SBY sudah kehilangan 2 tahun habis tidak pernah mengurus negara nih, kecuali mengurus bagaimana sebetulnya dirinya sendiri di dalam segap ini bisa menjadi aman, ya kan? Terus saya memimpi bahwa waktu masuk tahun 2010 dengan modal kekuatan begitu besar, ini ada sesuatu pemerintahan yang memang kita harapkan seperti tadi itu. Bagaimana pemerintahan ada kepemimpinan, ada dukungan politik yang bisa membahagiakan masyarakat, tapi tidak. Begitu masuk yang berantem siapa? Bukan antara Partai Demokrat dengan oposisi, tapi Partai Demokrat dengan Golkar, dengan segala macam teman-teman yang ada di sekap itu sendiri. Dan itu berlarut-larut sampai habis tahun 2009. Habis tahun 2010. Diteruskan 2011. Terus mulai dengan Nasarudin, dengan segala macam. Sampai akhir tahun nggak ada apa-apa sebetulnya. Dan ini saya kira sudah habis waktunya. Karena apa? Karena masuk 2012, pasti sudah mulai repositioning, sudah pada mengetahui siapa akan bergabung dengan siapa, partai apa, mengusulkan siapa. Terjadi sekarang ini. Ya, meskipun Pak Hatta Rajasa dijadikan bisan, tapi toh ternyata lebih kuat dorongan Pak Amin Rais sehingga dia mencalonkan menjadi presiden, dan di tempat partai-partai lain semua begitu semua. Nah, jadi tapi sebetulnya kalau dalam perspektif saya Pak SBY ini sebetulnya bukan karena hati-hati, tapi niatnya sudah lemah. Niatnya lemah untuk mengurus negara ini. Kenapa kok lemah? Misalnya, beliau pasti tahu bahwa yang harus diurus pertama, kalau mengurai kekusutan ini, yang diurai di mana? Politik itu diurai dulu. Politik itu dijelaskan. Kalau dia pernah janji melakukan debottlenecking, semua keruwetan ini. Itu dia dengan kekuatan yang besar sebetulnya bisa mengatur sekarang ini. Oh, kalau begitu misalnya sekarang ini diatur. Otonomi daerah itu bagaimana supaya perintah saya bisa dilaksanakan di daerah. Sebagai presiden dari suatu bentuk negara kesatuan, bagaimana tatanan kekuasaan antara pusat, provinsi dan kabupaten kota itu diatur dengan benar. Apa kalau itu diatur? Kalau diatur semua gagasan program apa itu kemudian bisa dilaksanakan. Ini tidak. Sudah aturan yang mengenai masalah pembangunan nasional juga overlap, tidak karu-karuan ya. Tidak sinkron lah. Undang-undang mengenai pembangunan nasional, mengenai perimbangan keuangan pusat daerah, mengenai undang-undang desentralisasi, mengenai undang-undang keuangan negara, mengenai kemudian undang-undang yang lain, itu semua sebetulnya menjadi hutan rimba peraturan karena tidak pernah ada sinergi regulasi yang sinkron. Ya, sekarang ini tidak ada jaminan kalau kemudian ada program pusat seperti ini, apakah daerah melaksanakan? Tidak. PNPM saya kalau ke daerah-daerah banyak sekali wilayah-wilayah yang tidak bersedia melaksanakan. Karena apa? Kalau dilaksanakan itu yang mendapatkan kredit poin presiden, bukan daripada yang lain-lain. Nah, itu sebenarnya bagian dari bagian bagaimana sebetulnya tatanan kekuasaan ini itu menjadi ruwet. Tatanan kekuasaan menjadi ruwet yang juga saya kira bisa diproyeksikan di dalam regulasi. Regulasi pasti menjadi sangat ruwet. Karena apa? Tadi tidak ada kesepakatan di dalam sekap ini. Kalau kita membuat undang-undang itu sebetulnya induknya apa, pikiran besarnya apa. Ya, kalau cuma partai-partai besar akan membunuh partai kecil, undang-undang pemilu yang sebenarnya bisa begitu banyak berguna untuk menata politik, tapi yang menjadi isu sentral apa? Cuma parliamentary threshold. Berapa sebetulnya dinaikkan? Partai besar ngotot 5%, hajar saja. Partai kecil merengek-rengek. Dan itu isu di masyarakat itu saja. Tapi tidak pernah ada isu bagaimana sebetulnya undang-undang ini bisa mensinkronkan antara sistem proporsional dengan sistem distrik sekarang ini. Yang kemarin diacak-acak sama Mahkamah Konstitusi tidak dengan maksud yang buruk, tapi karena diusulkan
takut kita didominasi oleh partai nomor urut sehingga kemudian di judicial review akhirnya yang dimenangkan suara terbanyak. Tapi karena putusan itu cuma sebagian kemudian juga mengacaukan sistem. Itu juga tidak diperbaiki. Belum lagi yang fatal Mas, yang saya kira politik akan tambah kacau karena undang-undang mengenai penyelenggaraan negara itu undang-undang ini bisa mengadopsi partai politik kadernya bisa masuk menjadi anggota KPU mulai dari pusat sampai daerah. Itu pasti mengacaukan. Prinsipnya tidak bisa wasit menjadi pemain, pasti tidak bisa. Tidak usah menjadi pemain saja. Sekarang ini sudah kekacau baluan karena interest, karena bujuan dan janji-janji dan kooptasi itu anggota-anggota KPU di daerah sudah luar biasa rusaknya nih. Jadi kalau ini terjadi, menurut saya tidak ada harapan lagi politik akan tambah baik. Menurut saya tidak ada. Politik. Dan Pak SBY kesimpulannya tidak ada niat memang mengurus negara ini bersama-sama dengan yang lain. Tidak ada. Alright, good point. Pak Sofyan, itu pengamat politik seperti itu. Tapi yang terjadi adalah ini mengagumkan angka-angka ini. Jadi keadaan politik yang semacamnya tidak diurus dengan baik, tapi mengagumkan. Kenapa saya bandingkan dengan Cina? Karena menurut saya kita harus menuju ke situ gitu loh, Pak Sofyan. Jadi tidak ada angka ini Pak Kris yang sebab begini dah. Kita kalau mau menganalisa sesuatu kan angka itu kan speaks million words, angka-angka itu. Bahwa kadang-kadang misleading ya, tapi untuk mulai kan itu. Bayangkan kalau kita dengan apa itu yang niatnya tanda petik kurang itu tiba-tiba menjadi 1 triliun US dollars. What can we say gitu? Kan aneh nih, paradoks. Jadi presiden ini sekarang menjadi kayaknya kalau lihat tadi ungkapannya Pak Kris itu kerja sendiri. Menteri PU kagak ngomong, nggak ada getarannya sama sekali. Ada apa itu ini roboh, apa namanya jembatan roboh, nggak ada ngomong itu nggak ada. Dia malah mengeluh toh. Malah mengeluh. Respon saya tidak cepat untuk itu. Nah betul, bukan maksud saya Menteri PU-nya ini. Jadi Menteri PU-nya itu nggak ngomong Pak Sofyan. Tapi kembali Pak Sofyan. Do you believe bahwa kita ini supaya tidak ada tarungan daripada pengamat politik dengan para ekonomi itu, saya selalu menanyakan supaya punya pandangan baru. Negara adikuasa, gitu loh, supaya ada musuh bersama gitu, Pak Sofyan. Kalau saya lihat begini ya, apapun negara kita ini terlalu kaya dan juga penduduknya begitu besar. Yang sebenarnya menurut saya apa yang dilakukan sekarang oleh kita, kalau saya suka lihat ya, pada saat Pak Harto dulu yang menjadi lokomotif pembangunan itu adalah pemerintah. Sekarang ini yang menjadi lokomotif pembangunan itu adalah pengusaha. Ya, karena pemerintah kita lihat bagaimana sulitnya dia menyelesaikan budgetnya. Seperti budget tahun 2011 ini, itu kelihatan sekali baru sebagian yang terpakai dan sebagian besar itu masih belum bisa dipakai baru kali triwulan terakhir ini. Okay. Saya dengar baru dipakai 52% kira-kira. Dan tadi juga dijelaskan dalam itu ada 240 sekian triliun yang ada di Bank Indonesia. Ya, jadi saya melihat ya, ini kita memang apapun ya, kita harus tetap membangun ekonomi Indonesia ini. Dan memang pemerintah dalam persoalan ini termasuk Bank Indonesia memang kalau kita lihat dari segi makro, apapun kita harus mengakui bahwa makro kita membaik ya. Biarpun sebenarnya kalau kita lihat pertumbuhan kita bisa jauh lebih tinggi daripada apa yang kita lakukan sekarang ya, mestinya ya. Sekarang kan 6,3 6,4%. Yang pemerintah katakan tahun depan bisa 6,7%. Cuma ini seharusnya lokomotif itu dua-dua, pemerintah dan swasta. Itu yang kita harapkan Indonesian Incorporated itu terjadi. Kalau pemerintah bisa menghabiskan anggaran belanja dan menjadi juga multiplier effect daripada lokomotif, pasti kita tumbuh 7-8% itu gampang sekali. Ya. Nah, tapi ini tidak dilakukan. Dan ini yang harus kita dorong supaya ini dilakukan. Sebab ya, apa yang terjadi selama 5 tahun dan kita lihat sekarang ini, pertumbuhan makro kita dengan menjaga inflasi, kita punya reserve tambah, kita bisa mengatur exchange rate kita lebih stabil dan segala macam itu, sehingga kita dimasukin dalam investment grade oleh Fitch kemarin ini. Menurut saya baik. Kita ada 2 soal yang masih kita perlu kerja keras, yaitu soal yang belum kita capai itu adalah soal pengangguran dan soal kemiskinan. Sekarang pembangunan kita itu lebih banyak yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin.
Ya, karena saya melihat begini ya, kita investasi di dalam setelah kita melakukan krisis 97-98 itu lebih banyak di bidang natural resource base, di bidang pertanian perkebunan yaitu antara lain kelapa sawit, karet dan lain-lain, di bidang service industry yaitu perbankan kita, asuransi kita, telekomunikasi kita, properti kita, apa kita punya tourism. Itu berkembang cukup baik dan cukup maju. Yang sedikit sekali yang juga ada tentunya capital intensive, yaitu Toyota ekspansi, LG ekspansi, Honda ekspansi, capital intensive. Tapi labor intensive industry tidak ada yang masuk. Karena sedangkan tenaga kerja kita sebagian besar unskilled. Ya. Dan ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana masalah-masalah ini yang terjadi. Sebab kita melihat ya, yang terjadi sekarang bottleneck kita pengusaha, kenapa kita nggak bisa tumbuh lebih cepat lagi? Bottleneck kita yang pertama adalah birokrasi. Ini memang otonomi ini seperti dikatakan Kristiadi tadi, pusat bilang A, di bawah belum tentu mau dilakukan putusan-putusan. Yang kedua, infrastruktur. Sama sekali kita sudah macet. Infrastruktur kita inilah menimbulkan high cost yang kedua buat kita. Yang ketiga tentu peraturan perundang-undangan kita seperti undang-undang tenaga kerja kita, undang-undang 13 itu yang membuat memang labor intensif itu tidak mau masuk. Karena merasa kalaupun masuk di outsourcing kan aja semua, dan kasihan labornya juga kalau di outsourcing itu. Jadi saya melihat bahwa pemerintah harus juga mengubah strateginya. Dia harus berani menyatakan dia juga bahwa dia harus menjadi lokomotif pembangunan. Jangan cuma swasta saja diharapkan, karena kita juga kalau ini tidak bersama-sama sinergi ini, apapun yang kita akan capai, terutama menghadapi krisis 2012 besok, karena Eropa krisis, Amerika pertumbuhan akan menurun, dunia akan menciut, overproduction di mana-mana di dunia, kita akan menjadi pasar aja buat mereka dan bukan menjadi tuan rumah di negara sendiri untuk industrialisasi yang kita inginkan. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah, dan ini menurut saya yang handicap juga yang kita hadapi itu seperti dikatakan Kristiadi. Political kita ini tidak mendukung kita sama sekali. Itu ribut aja. Saya tidak merasa berapa persen di parlemen itu yang harus membuat undang-undang yang untuk mempercepat ini. Itu sama sekali heboh dengan semua soal-soal yang taktikal aja. Soal senturi, soal gayus, soal nunung. Mana yang dia buat untuk ekonomi yang betul-betul bisa? Sama sekali nggak ada. Dan inilah saya juga mengherankan kenapa yang namanya Setgap dan lain-lain itu ya sekedar bersama koalisi kok nggak jalan, di mana salahnya, ya kan? Maka mestinya kan di sinilah Pak SBY bisa mempersatukan kekuatan koalisi ini untuk mendukung apapun di parlemen untuk menggolkan undang-undang yang paling penting buat bangsa kita. Jadi inilah soal-soal saya pikir the political stability, apalagi sekarang dalam situasi yang saya lihat ketidakpastian ini, semua orang ini kelihatannya sudah nggak percaya satu sama lain. Kita melihat bagaimana sekarang yang terjadi, sekarang konflik-konflik yang terjadi. Nggak ada sekali di bawah, polisi pun bisa dilemparin batu, orang nggak percaya. Kemarin di Mesuji terjadi. Konflik tanah ini luar biasa sekarang. Ini kan kita harus selesaikan, dan tidak bisa kita bercerita-cerita aja. Action yang paling kita butuhkan pengusaha. Di sini yang menurut saya kita harus hadapi bersama-sama 2012 ini. Kalau enggak kita bisa tenggelam lagi. Sayang, investment grade kita itu sama sekali nggak jalan gitu. Mas Radar, ini Mas Radar ya. Jadi dia sama Bambang ini dari sononya memang wartawan, jurnalis. Jadi mau meletakkan duduk perkara yang benar itu. Jadi tadi Pak Sofyan maupun Pak Kris, seyogyanya kita bersama-sama. Ini sekarang ini wali kota itu directly elected sama dengan presiden. Bupati juga directly elected. Gubernur juga begitu, presiden juga begitu. Jadi yang shall be subject to impeachment bukannya presiden saja gitu. Nah, ketika kita mengatakan bersama-sama, kadang-kadang secara politis ini nggak disadari Pak Sofyan. Jadi anggota DPR noise, nggak ada voice sama sekali. Jadi bersama-sama mengatasinya. Setgap harus bersama-sama. Saya masih tanda petik, apakah presiden itu kagok atau memang weak. Jadi ketika melihat Abu Rizal Bakri ada di situ, seperti misalnya saya berteman sama Pak Sofyan ini, sama, nggak ada yang overweight sedikit gitu, nggak ada gitu, kagok. Jadi menurut saya presiden itu lebih
mengalah kepada kagok, padahal harusnya kan tersandera dia. Tersandera, exactly, oke. Terkunci. Mas Radar, Anda ini dengan sentimen hati yang lebih bening gitu ya. Ini kesalahannya bersama-sama atau yang dia bilang itu nggak ada koordinasi nih, nggak ada pengertian yang bisa disatukan, Mas Radar? Ya, pertama saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Sugeng dan Pak Sofyan. Yang satu mengenai bersama-sama. Kalau dengan Pak Sofyan, saya berterima kasih banyak karena penjelasannya yang sangat jernih ya. Dan buat saya itu merepresentasi apa yang selama ini seharusnya rakyat pahami mengenai persoalan kita. Saya kira itu satu analisis yang luar biasa, bagus dan sangat membantu. Yang pada akhirnya itu akan memberikan gambaran kepada kita bahwa barangkali saja itu adalah sebuah ilusi ketika kita membayangkan bahwa politik itu adalah tongkat yang paling besar di negeri ini, ada tongkat yang paling decisif selama ini. Ternyata setelah kita dapatkan yang namanya politik yang terus kemudian direpresentasikan sebagai satu pertarungan atas kekuasaan itu, ternyata lebih menciptakan masalah sebagai trouble maker ketimbang solver, ya kan? Dan artinya ilusi lah kalau ingin mengatakan bahwa begitu ia mendapatkan kekuasaan lewat jalan politik, dia akan mampu mengatur negeri ini. Karena ternyata begitu brengseknya politik, kita akan sampai kepada 10.000 triliun yang seperti Bapak bayangkan. Itu kalau menurut saya perkembangannya, walaupun di sini 6,5, di sana 10, itu hampir sama antara Cina dengan Indonesia. Kalau kita katakanlah kita 1.000 triliun, dia 6.000, 6 kali lipat, sama dengan jumlah penduduknya kan yang juga 6 kali lipat ya. Artinya kita punya kemampuan tidak sebagai negara tapi sebagai bangsa untuk mencapai itu. Saya kira negara boleh gagal, tapi kalau bangsa tidak boleh gagal. Begitu bangsa gagal, masyarakatnya gagal, negaranya gagal, dan seterusnya. Boleh saja negara seperti itu yang dikuasai oleh para petinggi dan para animal politics dalam tanda kutip itu, tetapi bangsa akan terus berjalan. Dan salah satu eksponen dari bangsa itu seperti yang Pak Sofyan katakan adalah para pengusaha. Dan dalam hal ini kita harus menyebut secara spesifik adalah para pengusaha di tingkat dasar ya kan, pada tingkat retail atau pada tingkat eceran ya, UKM dan yang lain. Itu sangat luar biasa daya tarik. Saya merinding kok melihat itu. Karena saya melihat sendiri di depan mata saya sendiri. Di pinggir-pinggir jalan, di rumah-rumah kecil, di pondok-pondok, mereka survive. Bukan jasa pemerintah. Dan itu sama sekali tanpa kehadiran negara. Ketika negara tidak mampu bahkan untuk mengurus kesibukannya sendiri. Nah karena itu saya kira bangsa ini harus menyadari bahwa dia adalah sebuah kekuatan yang tidak dapat dibendung oleh siapapun. Kalau, kuncinya di Pak Sugeng tadi, kita bisa menciptakan sinergi di antara seluruh eksponen itu. Kalau di antara eksponen itu yang merasa dirinya itu tenggelam dalam ilusi yang namanya politik, biarkan saja, masih banyak stakeholder yang lain dalam kerja kebudayaan, dalam kerja kemasyarakatan. Nah disinilah misalnya stakeholder seperti pengusaha, ilmuwan, seniman dan pengusaha dan yang lain itu bekerja sama, kita bisa tidak peduli dalam tanda kutip terhadap negara. Dalam arti kita bisa menjalankan regulasi itu juga karena polisi pun sudah kehilangan derajat dan kewibawaannya, dan seluruh yang bernamanya aparatus dari negara itu juga kehilangan kewibawaannya. Dan ternyata dunia internasional akan melihat bahwa respek ini harus dibuktikan pada internasional, bahwa respek, kehormatan dan rasa percaya itu harus diberikan justru kepada rakyatnya, bukan kepada para pemimpin atau elit politiknya gitu. Mas Kris ya, saya simpan dulu Mas Bambang. Mas Kris, jadi betul tadi itu ya. Kenapa saya akhir-akhir ini saya senang banget sama angka-angka. Biasanya saya agak sedikit mengeneralisir gitu ya. Betul, jadi dengan 1 triliun pendapatan kita 5 tahun mendatang ini bisa naik 1 triliun US dollar, itu dengan sekarang 800 saja kita punya income per kapita ya, itu income per kapita itu sama di Cina itu hanya
Enggak, Cina 4.382, kita 3.015. Jadi karena penduduk kita lebih sedikit. Tapi Mas Kris, pertanyaan saya kembali itu, oke, disinyalir oleh Mas Kristiadi, Pak Sofyan Nambai juga, memang ini Pak Radar. Politik yang bisa menjadi hurdle itu, keramaian politik itu tidak menentu. Tapi bandwagon pembangunan ini jalan. Jadi sentuhan apa yang mestinya sekarang harus diberikan baik oleh elit maupun oleh yang dipimpin? Sentuhan apa? Toh akhirnya kita kan nggak mau ribut saja kan Pak Kris ya? Masa kita mau ribut terus gitu loh? Kita kan mau mencapai sesuatu gitu loh, Mas. Oke, jadi begini. Ini kemarin 15 Desember kita kan dapat 2 hadiah. Satu, rating naik dari double B militer Indonesia. Kedua, undang-undang lahan disahkan. Nah, yang masih ganjil undang-undang tenaga kerja itu. Jadi kita ini menghadapi masalah besarnya adalah begini. Infrastruktur fisik itu tidak terbangun gara-gara infrastruktur sosial hukum ketinggalan. Jadi infrastruktur sosial hukum itu artinya dibuktikan dengan ini. Kita bicara mau membangun, mau mengembangkan pengusaha. Ini kalau seorang pengusaha mau buka izin itu pasti tunggu ratusan hari. Jadi kita di nomor 100 berapa begitu dibanding negara lain. Even sama Vietnam, malah Vietnam duluan. Jadi kan lucu sekali tuh. Nah ini apa yang namanya reformasi birokrasi? Di situ harus berjalan. Di situ kepemimpinan politik harus memberikan contoh, harus memberikan sikap yang tegas, memecat orang dan menghukum yang bersalah, yang menghukum tidak becus, diganti dengan yang berprestasi. Meritokrasi itu. Nah meritokrasinya harus berlangsung pada tingkat menteri sampai ke yang bawah. Kalau tidak nanti menteri merintah dirjanya tidak tahu menahu. Eselon 2-3 bisa menyabot eselon 1 loh sekarang ini. Dengan alasan teknis tuh eselon 2-3 nomor tidak jalan menurut ini. Jadi bagaimana kita mau punya program besar, mau invest ratusan triliun, ribuan triliun, kalau birokrasinya masih rent seeking. Jadi penyakitnya masih penyakit rent seeking. Nah ini saya rasa harus dibenahi. Kemudian juga beberapa instrumen yang penting itu mesti harus dibikin. Ini kalau menurut rekomendasi Ken ya, ada jaring pengaman sosial sistem keuangan itu harus ada. Kalau undang-undang ini tidak ada, kalau terjadi kasus lagi krisis bank seperti itu akan terulang. Mungkin tidak ada decision, tidak ada orang yang akan berani ngambil decision. Nah padahal itu bisa menjadi suatu masalah nasional yang bisa membangkrutkan tadi negara. Bangsanya tidak bisa bangkrut, negara bisa jadi seperti kasus model Senturi gitu loh. Nah itu yang saya rasa. Sekarang tadi Bung Kristiadi mengatakan bahwa politik ini sekarang begitu fragmented ya. Karena memang betul, karena presiden itu walaupun menang 60%, tapi waktu di DPR dia hanya punya 25% tuh. Yang dihitung 25%. 75%. Iya, makanya. Jadi berarti kan tapi dia di dalam setgap sendiri tadi dibilang tidak loyal lah. Ya salah dia. Jadi setgap itu tidak loyal sehingga terjadilah proses stagnasi itu tadi. Karena tidak bisa meyakinkan yang 75% tadi itu. Seharusnya memang betul 75%, tapi ternyata kan selalu stagnan karena katakanlah secara sistemik takut mayoritas lah. Kalau mayoritas oposisi nanti bisa sampai mengimpeach. Itu saya rasa problem utama daripada masalah politik itu. Oke, Mas Bambang, Anda lanjutkan ya Mas Bambang ya. Saya ketika noise, ini masyarakat kita, politik itu noisy sekali, tidak voiceless, nggak nyampaikan sesuatu, so technical itu. Milih si Samad atau milih si Busro, milih si ini atau milih itu. Terus saya melihat di sini tadi ya, baik Mas Kris maupun Mas Bambang, yang tidak loyal itu kita harus katakan dari meja saya ini, apakah menteri-menteri itu juga loyal semuanya? Itu loh. Kita harus katakan. Nah di sini yang memang istilah Mas Kris itu terperangkap, tersandera oleh itu. Nah kita sebagai publik ini, kita juga sedang bernegara ini, kita nyampaikan di akhir tahun ini, look, kita punya 3 tahun. Saya mau hitung-hitungan dengan terperangkap saja, dengan tidak loyalnya ada camat, ada itu dan seterusnya. Pertumbuhan kita ini by accident masih tetap di atas 6%. Komentar Anda? Ya memang kalau menurut saya memang antara pemerintahan dan ekonomi ini makin lama terjadi nggak nyambung. Saya kasih contoh paling gampang. Belgia itu hampir setahun nggak punya pemerintah. Jalan aja ekonominya, nggak punya pemerintah beneran loh ini. Baru gara-gara ada krisis Greek, Yunani, akhirnya mereka mikir wah nggak enak juga kalau nggak ada pemerintah, kalau ada krisis, akhirnya mereka ada kesepakatan.
Jadi itu menunjukkan bahwa memang peran negara dalam menjalankan ekonomi itu sudah kecil. Saya kira sekarang perannya kira-kira 8% ya, dari total ekonomi. Jadi memang nggak usah terlalu sebetulnya pemerintah itu asal jangan ganggu aja sebetulnya. Ya, yang penting dia jaga ketertiban, keamanan. Jadi kalau buat saya soal ribut-ribut itu mungkin ekspektasi kita juga harus diturunin. India itu jauh lebih ribut daripada Indonesia demokrasinya. Toh bisa hampir 10% growth-nya. Ya. Jangan hanya lihat satu model seolah-olah karena Cina orang nggak boleh ribut, kalau ribut di penjara dia bisa. India dong kita lihat ya, itu ribut sekali, membebaskan tanah jauh lebih sulit dari di Indonesia. Dia toh bisa bikin subway di New Delhi dan beberapa kota lainnya. Dia bisa memaksa supaya angkutan umumnya pakai gas, nggak pakai minyak atau solar. Itu bisa. Jadi menurut saya memang mungkin kiblat kita harus dipindah. Jangan selalu membandingkan dengan Cina gitu. Kita cari dengan India deh. India kok yang ribut-ribut gitu kok bisa 9%. Jadi boleh teriak, yang penting jangan kekerasan aja, jangan sampai bakar-bakaran, bom-boman. Mungkin kita harus terima dulu bahwa bagian dari menjadi negara demokrasi adalah hiruk-pikuk. Ya seperti kita inilah ribut-ribut gini kan. Kalau di Cina nggak bisa kita ribut-ribut kritik pemerintah gini kan. Tapi kalau di India bisa. Nah sekarang memang yang jadi persoalan kalau menurut saya tetap, ini mungkin ngerasain soalnya kepastian hukum. Kalau itu ada saya rasa investor jauh lebih banyak. Sekarang ini repot. Orang misalnya saya kasih contoh, Total itu di Mahakam. Dia itu penghasil gas terbesar, separuh lebih. Sekarang penghasilannya menurun karena nggak ada ketidakpastian 3 tahun lagi kontraknya diperpanjang atau tidak. Bukan karena dia nggak mau invest, dia cuma mau ada kepastian. Kalau saya nggak diperpanjang, segera putuskan siapa yang akan memperpanjang gitu kan. Kalau saya diperpanjang, segera putuskan. Jadi saya bisa tanam. Dan nggak usah khawatir Pak, saya baru baca datanya Freeport aja itu. Ya bayangin Freeport yang 3 bulan mogok, kita kan pikir dia mestinya kena azab. Ternyata karena Freeport itu supplier tembaga terbesar di dunia, akibat dia mogok, harga tembaga dunia naik. Sehingga sekarang dihitung-hitung setelah 3 bulan mogok, dia malah untung. Itu kan menunjukkan bagaimana menariknya Indonesia sebagai bisnis. Bayangin 3 bulan mogok aja malah untung. Coba. Gimana nggak hirup pikuknya perusahaan, apalagi yang hirup pikuk selain kena mogok 3 bulan. Blessing. Ya, jadi itu report, jangan dipikir semua sama. Iya. Iya. Enggak, tapi saya mau menunjukkan bagaimana Indonesia itu sebetulnya masih sangat menarik gitu ya. Bayangin Pak, kalau orang bilang pelabuhan di Indonesia ini katanya tidak efisien. Anda baru bilang datanya. Apakah mungkin, saya tanya Pak Sofyan Wanandi, sebuah pelabuhan yang tidak efisien itu bisa menghasilkan Indonesia sebagai pengekspor batu bara terbesar dunia, pengekspor kelapa sawit CPO terbesar di dunia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena khusus untuk itu mereka punya pelabuhan sendiri yang dikelola secara swasta. Jadi bukan bangsa Indonesia nggak punya kemampuan efisien, pemerintah Indonesia yang mengelola pelabuhan itu. Bayangin sekarang di Surabaya itu sampai orang mau ekspor sekarang mendingan bawa barangnya dari Jawa Timur ke Tanjung Priok jalan darat karena udah nggak keruannya inefisiensi di sini. Dan saya mau kasih tahu data dari Faisal Basri. Sekarang kalau saya kirim 1 kontainer dari Jakarta ke Singapura atau Singapura ke Jakarta, itu 1 kontainer kira-kira $185 Pak. Tahu nggak berapa kalau saya kirim ke Padang? $800. Ini kan gendeng nih. Baru aja diteliti, kalau ada orang ngirim jeruk dari Pontianak ke Jakarta, ongkosnya itu lebih mahal daripada orang ngirim dari Beijing ke Jakarta. Jeruk gitu loh. Ini kan mengatakan bahwa ini inefisiensi transportasi kita, dan itu pemerintah nggak bisa harus bertanggung jawab. Ya, oke. Poinnya adalah sebenarnya kita seperti sudah harus sepakat bersama bahwa negara dalam hal ini bukan saja tidak efektif dan tidak efisien, malah dia menghalangi gerak dari bangsanya kan gitu kan. Nah persoalannya adalah bagi Pak Sugeng, bagaimana negara yang walaupun keadaannya begitu, dia adalah stakeholder.
bahwa dia adalah satu komponen yang sangat penting dan bahkan decisif dalam beberapa hal gitu kan. Nah, bagaimana caranya memberdayakan mereka supaya kita bisa bekerja bersama dan menciptakan sinergi. Apakah kita tidak 10 atau 12% bahkan pertumbuhannya kalau negara bisa begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap negara? Saya kira kita seperti berlaku kepada teman, keluarga, anak atau orang tua. Kalau sudah bebal seperti itu, kita harus beri peringatan keras. Kita berikan hukuman. Dan pada titik ini bangsa bisa melakukan itu. Dalam kekuatan kolektifnya, dalam arti misalnya katakanlah kita membuat sebuah teguran atau desakan yang sangat kuat kepada negara untuk kita batasi wewenangnya, otoritasnya, dan yang lain-lainnya, dan kita pindahkan sebagian daripada itu kepada publik, kepada stakeholder yang lain, kepada pengusaha. Tidak semua diambil oleh negara. Saya kira sebagian idenya bisa begitu. Pak Kris, Anda lanjutkan ya Pak Kris ya. Ini kan kalau saya petani, ya, ini kan dipetani itu. Kalau kita bicara pemerintahan, presiden itu punya pembantu banyak banget tuh, 30 berapa ya? Lebih ditambah wakil menteri segala macam. Kalau saya tanya dari meja kita ini, jadi Pak Radan bangsa. Tapi kadang-kadang tadi bercandaan dengan Pak Sofyan kan, meja kayak gini pun bisa kadang-kadang bisa efektif untuk memberi, kan kita tidak, pretensi kita tidak memberikan uraian ini untuk besok dia melaksanakan, tapi minimal ada influence terhadap itu sudah cukup. Pak Kris, jadi presiden, menteri-menteri ada 40, 60, terus rapatnya itu pakai meja bundar yang gede itu. Saya pernah menyarankan kalau rapat kabinet buat di yang inti-inti, tapi barangkali memang nggak bisa kalau inti-inti. Bayangkan Pak Sofyan ya, Menteri PU yang tidak ada vibration yang mana dia ada nggak ada plus minus nol, kehadiran dia sama sekali nggak ada, tapi ada menteri yang punya karisma. Nah, ini bagaimana Pak Kris secara politik ngatur 3 tahun mendatang ini ya? Aku ngenes kalau dengerin sampean, kayaknya sudah nggak ada harapan gitu. Nah, saya tetap dari tempat saya ini mengatakan iki menteri-menteri ini mesti juga dikasih warning dan lain-lain. Ayo kamu kerjakan begitu. Pak Kris, komentar Anda. Tidak ada gunanya kalau menteri. Yang penting sekarang ini apakah kepala pemerintahan yang kekuasaannya begitu besar ada niat apa tidak? Itu dulu. Sebab begini, niat itu sudah kentara sebetulnya misalnya dalam soal birokrasi, Pak. Birokrasi semua orang tahu bahwa penetrasi politik, partai politik di birokrasi itu sudah mengerikan sekali. Sejauh mana mengerikan, setiap incumbent petahana kalau kampanye selalu mempergunakan tim sukses. Itu siapa? Birokrasi semua. Dan birokrasi berpolitik itu jangan menjadi tim sukses, simpatisan partai politik itu tidak boleh. Ini menjadi tim sukses dan negara tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai sekarang ini negara tidak bisa melarang kalau ada incumbent maju dengan birokrasi, nggak bisa melarang. Satu itu. Kemudian juga bagaimana birokrasi dijadikan ajang transaksi. Betul-betul diperjualbelikan. Dinas-dinas itu diperjualbelikan dengan harga sesuai dengan basah keringnya itu. Ya kan? Itu harga bisa 300 juta sampai 1 miliar. Itu merata di mana saja ada. Ya. Nah, itu jadi kalau ada niat mesti bisa. Ya kan? Kalau ada niat mesti bisa. Nah, kemudian juga niat-niat yang lain. Niat yang lain misalnya tadi diatur toh. Misalnya sekarang ini kalau memang mau menata aturan kekuasaan ini ya diatur dulu. Ya toh, tadi itu diatur artinya apa? Ya pemilu ini bagaimana? Kalau undang-undang pemilu ini yang penting apa sekarang? Itu kan keterwakilan. Apa keterwakilan itu? Nah, kemudian juga undang-undang partai apa yang perlu? Tapi kan tidak. Itu undang-undang muncul setiap kali saat muncul sendiri-sendiri tanpa ada tadi sinergi dengan yang lain, tidak ada. Padahal negara itu pas diperintah oleh undang-undang yang sudah diperbarui menjadi undang-undang 11 tahun 2012 ini. Negara itu harus membuat kebijakan undang-undang yang jelas. Kebijaksanaanmu apa di bidang perekonomian, apa saja, apa garis besarnya, apa pikiran besarnya, apa rencanya, bagaimana terkaitan satu dengan yang lain. Undang-undang di bidang pertahanan keamanan, di bidang politik, di bidang itu semua diperintahkan. Tapi kan tidak. Muncul prolegnas tahun berapa itu 2011 atau 2010 berapa biji atau berapa ratus maunya, tapi yang jadi kan cuma 16. Muncul lagi dan tidak ada pernah pikiran yang komprehensif, tidak ada, karena negara, DPR dan presiden ini tidak ada niat menurut saya. Kalau ada niat bisa seluruhnya. Kalau dia dikatakan misalnya Mas Tista bisa mengatakan itu kekuatan sekarang mungkin 75 dikurangi menjadi tinggal 40%.
presiden yang dipilih 60 rakyat itu bisa keliling ke daerah dengan kader yang diandalkan untuk meyakinkan bahwa sekarang agenda sekarang menyelamatkan negara dengan apa? Menyetop money politics. Politik uang di stop, pemutihan sekarang ini. Regulasinya seperti itu. Ya. Dan rakyat diberitahu supaya kalau kamu setuju, kamu dukung saya, wakil kamu di rakyat itu di DPR kamu paksa seperti itu. Ya, mesti ada. Sebab apa? Saya semakin merasa bahwa tidak ada niat ini. Itu begitu banyak kekuatan masyarakat yang mempersiapkan berbagai macam regulasi. Satu paket ini apa, paket ini apa. Saya pun di 3 tempat mempersiapkan seperti itu. Ya, kantor Bantimpres ada, kantor wakil presiden, Departemen Dalam Negeri ada, semua mirip seperti itu. Dan ini sumbernya mana? Kasih presiden. Tapi mogok tidak ada apa-apa. Sehingga Mas, yang namanya evaluasi, bukan evaluasi, itu Pak Menko Polkam mengundang begitu banyak editor di Indonesia, di Jakarta ini. Tidak tahu yang Tempo siapa, tapi yang datang senior-senior itu Pak Sabam, itu sampai kepada kesimpulan ini Pak SBY ini sebaiknya terus atau diberhentikan di tengah jalan. Sampai begitu. Itu di kantor Menko Polkam. Yang ngomong orang-orang senior-senior semua ini. Ya kan? Tentu ada kesepakatan, tidak bisa diberhentikan, tidak bisa tuh, itu merusak. Tapi diteruskan apa jaminannya? Itu pun nggak ada jaminan kalau begitu. Ya kan? Jadi menurut saya memang sekali lagi tidak ada jalan pintas. Tapi jalan yang paling baik memang ya tadi keributan ditambah tapi dengan lebih terarah. Bentuknya apa? Partisipasi publik. Publik berpartisipasi dan kita belajar bahwa ternyata tidak bisa kalau menyerahkan mandat itu kepada orang-orang itu namanya DPR, namanya kepala daerah, tidak bisa lagi kalau tidak diawasi. Oleh karena itu tadi kiblat ini sekarang ini bahwa kita harus tidak boleh berkedip, tidak boleh berhenti mengawasi orang-orang yang sudah pernah kita pilih sendiri supaya diarahkan dengan jalan yang benar. Menurut saya begitu. Pak Sofyan, saya dalam banyak hal ini begini. Saya pernah bilang dari meja saya ini memang elit kita itu sebetulnya yang tadi itu jumlahnya dari mulai anggota DPR, kabinet, DPRD itu mungkin tidak lebih dari 10.000. Oh, nggak sampai malahan, tapi bisa. Jangan zaman Republiknya 10. Tapi kalau mendengar Pak Kris, urusan Pak Kris itu kita ini dikendalikan oleh ini gitu loh Pak Sofyan gitu. Nah, tidak dikendalikan, ditunggangi. Ditunggangi. Jadi saya pernah bilang gini, kalau dia tiap hari memikir bagaimana merekayasa ini, bagaimana dapat itu, dia 24 jam sehari nggak tidur terus. Saya pernah bilang di sini, kita pun yang tadi publik mengawasi itu, meskipun kita diengkok-engkok, tetap 24 jam kita nggak boleh berhenti ngomong semacam ini gitu. Pak Sofyan, tapi kembali Pak Sofyan ya. Anda masih yakin, terlepas dari hiruk pikuk, gangguan, 5.000 atau 10.000 elit yang segitu, pertumbuhan kita masih on the right track? Kalau saya percaya, kita yakin. Saya yakinnya begini ya, apapun ya seperti dikatakan tadi bahwa kita ini kayak autopilot aja kan. Jadi kita jalan sendiri, masyarakat jalan sendiri, asal kita berusaha asal aman. Cuma kan sayang, kita bisa tumbuh lebih tinggi. Betul. Tapi sekarang ternyata kita tumbuh cuma sekitar 6%. Menurut saya kita pasti bisa lebih tumbuh 8-9% kita capai. Ya. Sekarang kan malahan saya kan suka bikin joke, kalau pemerintah tidur pun kita pasti tumbuh 7-8%. Jadi tandanya dia mengganggu kita kan. Jadi ini bisa nggak dihalangin? Memang susahnya ya. Presiden kita ya saya anggap terlalu baik lah kalau Kris jadi mungkin keras ya. Saya anggap dia itu tidak bisa mengkoordinasi partai politik setgapnya itu di dalam mencari yang terbaik kabinetnya, yang profesional misalnya, dan bagaimana mengkoordinasikan ini, dan terlalu banyak mungkin menyerahkan kepada Menko atau Menteri dan lain-lain ya. Dan sekarang menteri-menteri itu kan selalu dua, ya, dia diangkat oleh presiden, tapi dia lebih ini pengaruh partainya lebih menentukan daripada yang ditentukan. Nah ini kan kita harus perbaiki menurut saya ya. Kan ini kesempatan ini sayang. Orang luar negeri susah semua, Eropa susah, semua susah. Kita momentum baik. Nah, kalau ini nggak dipakai oleh presiden kita dalam 3 tahun ke depan ini kan saya tidak mengerti lagi ya. Maka itu saya pikir memang presiden kita harus lebih keras, lebih tegas terhadap dia punya menteri-menteri ini, termasuk juga menteri-menterinya itu dikasih juga wewenang seperti dikatakan Krisanto tadi, apa perlu memberhentikan, memecat dan lain-lain. Apapun semuanya, tapi presiden kita harus berani membela juga menteri-menterinya yang baik. Jangan membiarkan juga dia dihujat dan segala macam. Tapi yang tidak baik
ya harus ditindak, ya kan? Sebab sekarang kan setelah 3 bulan reshuffle ini kita belum lihat sesuatu terobosan, ya, yang menentukan kayak business as usual aja. Sedangkan kita macam-macam ada, kita ada MP3I menurut saya baik, cuma ini akan habis dengan birokrasi lagi. Menurut saya kalau kita tidak tongkongin, ada prioritas yang jelas yang harus kita lakukan. Jadi ini sebenarnya tergantung, tentu memang paling menentukan sekarang presiden tentunya di dalam mengarahkan, karena apapun kita negara feodal, dia melihat pemimpin itu penting sekali. Nah, yang kedua menurut saya ya seperti dikatakan tadi, bahwa kita ini memang masyarakatnya harus jalan terus. Momentum ini kita tidak boleh lepaskan yang ada ini untuk memperbaiki ini semua. Biarpun kita diganggu apapun, we have to go on, ya, karena ini negara yang begitu besar, begitu kaya, dan saya tidak percaya negara ini bisa bangkrut karena kekayaan kita, orang kita ini juga tidak bodoh-bodoh banget lah, ya, untuk memimpin bangsanya sendiri. Tapi itulah menurut saya, Bambang, saya setuju sekali kepastian hukum tuh, ya. Sekarang kan yang paling tidak percaya wibawa itu kan semua itu adalah kita punya lembaga hukum kita. You bayangkan ya, KPK pertama statementnya dari Pak Bambang itu bilang yang paling nggak mesti dia kerjain itu adalah polisi dan jaksa. Iya toh, yang wakil ketua KPK kita. Jadi kalau ini semua terjadi, masyarakat lihat begitu, masyarakat bilang tidak ada hope yang dia lihat kepada ini, mereka kan jadi anarki, bikin dia punya cara-cara sendiri, hukum sendiri. Dan ini yang paling kita takutin pengusaha. Kalau sudah dia bergerak bikin hukum sendiri, nggak ada yang bisa dipercaya, wah, rusak kita semua. Ini aja yang saya paling takut sebenarnya. Kalau yang lain, saya pikir, aduh, kita jalan sendirilah, nggak ada soal menurut saya. Kalau tumbuhan 6% pun, tidur pun kita tumbuhan 6% menurut saya. Iya kan? Betul. Kaya betul kita. Presiden berapa kali ngomong ingin mengurangi utang. Padahal Indonesia termasuk yang utangnya paling rendah. Kalau menurut saya justru sekarang saatnya untuk investasi itu. Ya, yang penting itu kan kalau bisa utang dalam negeri aja, jangan utang luar negerinya oleh turunkan. Tapi utang dalam negeri kita 26%, termasuk terendah di dunia sekarang. Sekarang yang kita punya budget masa yang mau diturunin lagi. Kita punya defisit spending kita itu 0%. Karena sebagian besar uang yang mesti dibelanjakan yang sudah ada duitnya nggak bisa kita belanjakan. Kan lucu. Kan lucu. Ini ada yang menarik ya, saya untuk kalian bersama-sama itu. Kemarin saya lihat ada running text itu. Indonesia akan membutuhkan membangun 3 refinery. Satunya yang 250 apa gitu. Ini pernah ada satu yang sudah diteken waktu Ahmadinejad ke sini. Iran dengan presiden udah diteken 2006. Iran ini mau investasi di sini, semuanya udah siap. Dari 2006, sebelum Surawati yang udah lama. Nah, yang gini-gini, apa termasuk yang tadi itu? Tapi saya nggak mau masuk lebih teknis ya. Begini deh, ini yang saya persoalkan itu, coba ya, saya kira dia dulu ya, karena dia kalau jawab lebih blunt nih. Abu Rizal Bakri, Hatta Rajasa, coba ketua-ketua ini juga itu siapa lagi? Megawati, Prabowo, Wiranto. Ada alasan apa kita senggen gitu? Ini kan orang-orang biasa aja, nggak sekarismatis Bung Karno misalnya gitu kan. Kenapa kita mesti menghitung banget sama Abu Rizal Bakri? Kenapa dihitung banget sih? Kemudian siapa lagi tadi? Prabowo, Megawati. Muhammad Iskandar sama lupa. Kenapa? Muhammad Iskandar. Ini omongan bercandaan ya untuk mendukung itu. Kok dihitung banget sih secara individual ya? Tidak karismatik leaders yang bisa menggerakkan kalau dia marah. Enggak. Jadi ini untuk catatan dari meja ini. Sofyan Wanandi, Sugeng Zaryadi, Bambang, Radar, Mas Kris sama Mas Krian Sesantono, kenapa ini kok kayak dia karismatis kayak Mandela gitu? Komentar Anda? Ya, memang kalau Pak SBY dari sononya memang begitu. Kalau salahnya kita juga kalau kita merasa kecewa milih ya. Tapi kalau saya sih lihat gini, memang tapi jangan underestimate Pak SBY juga ya. Pengalaman saya, dia itu memang nggak pernah kalau ada lawan dipegang tanduknya istilahnya, berhadapan depan tuh nggak pernah. Dia pasti melambung. Kalau dengan harapan itu, saya sebenarnya agak berharap tahun depan. Kenapa tahun depan itu kita punya receiving terminal gas itu di Pulau Jawa akan mulai beroperasi. Harusnya Februari, katakanlah telat-telat Juni ya. Tapi artinya Jawa punya kemampuan
untuk tahun depan itu misalnya tidak lagi mensubsidi premium karena diganti dengan gas gitu. Karena gasnya udah ada, bisa impor kalau perlu. Itu bisa menghemat mungkin 40-50 triliun. Nah, uang itu kan bisa dipakai untuk infrastruktur. Mau bikin pelabuhan di Merak yang udah seperti begitu ya. Mau bandara nih, nggak usah yang jauh-jauh, yang depan mata kita lihat tiap hari, Bandara Soekarno Hatta itu kapasitasnya 65.000 sehari. Sekarang udah lebih dari 100.000 sehari. Macetnya udah berapa jam ya. Itu kan, dan uang ada. Dan tidak ada urusan pembebasan tanah. Ya. Bahwa itu dibangun cepat gitu. Tanjung Priok ini masa dari zaman proklamasi sampai sekarang kedalamannya 9 meter. Masa uangnya ada, kita nggak bisa bikin dia lebih dalam jadi 12 meter supaya lebih banyak kapasitas. Jadi kalau menurut saya tuh persoalan-persoalannya sebenarnya gampang gitu. Kalau istilahnya low hanging fruits, ya tinggal dikerjain aja gitu loh. Ya, nah tapi niat tadi. Iya itu. Niatnya. Sekarang gini, Mas Bambang, krisis ya. Bandara, Menteri Perhubungan kan. Bagaimana kalau kita semua nih, ya kan? Coba bukan mendemo. Mendemonya terhadap kasih data pada saya, pada Sofyan, sama saya gitu. Lalu saya mau minta izin. Saya biar yang pegang tanduknya saya dah, gitu. Saya nggak ngelambung gitu. Gua pegang tanduknya gitu. Kau kerja apa? Gitu loh. Kalau saya dikasih izin, mulai minggu depan, dan ini kan disaksikan oleh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Saya, dia, Mas Kris, berempat, Mas Radar deh. Tiap minggu 2 orang yang kita pinpoint nggak beres gitu loh. Siap-siap untuk kecewa. Yang dilakukan Menteri Perhubungan sekarang, justru prosedur yang tadinya nggak sampai cuma 2 jam 3 jam kirim barang, sekarang bisa lebih dari sehari karena ada yang namanya regulated agent dan lebih tidak aman dan biayanya naik lebih dari 100%. Cari duit dan seeking. Bagus. Artinya dia agak bodoh lah gitu ya. Nah, yang begitu pegang tanduknya gitu. Karena ini yang dia bilang, bangsa ini udah nggak sabar. Yang lu bilang kan, masa nanti ada kesabaran mengenai mau nurunkan. Ini komentar. Ya sebenarnya begini, ini masalah presiden ini kan apakah behaviornya pribadi atau sistemik gitu ya. Jadi mirip Senturi ini. Jadi apakah ini kasus atau sistemik? Saya rasa dua-duanya lah. Jadi pribadi tentu mengaruhi presidennya apa. Sistemik tentu karena sistemnya ini membuat presiden terpilih tidak identik dengan partai terbesar. Karena itu presiden terpilih siapapun dia lah. Apa Amin Rais, apa Habibie Aminuddin, kalau dia posisinya harus sowan kepada partai lain, pasti akan kompromi begini. Dan dia tidak bisa melakukan model Soeharto dulu, toh. Bab kita kan sudah lewat masa itu. Jadi, nah sejarah elit kita ini kan sejak pertama itu selalu memang number 2 dan number 1 itu selalu saling menggulingkan. Dan sejak pertama itu Bung Karno itu baru 70 hari sudah digulingkan, presidensial kabinet diganti Syahrir. Nah itu riwayat-riwayat itu terus saya rasa itu menghantui semua kepresidenan dan kepartaian di sini, bahwa elit kita itu memang sangat makiavelistis dan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan berkuasa. Sekedar berkuasa. Setelah berkuasa jadi apa lain lagi toh. Setelah dia berkuasa tidak menulisnya. Tapi di Thailand begitu juga. Oh iya, jadi masalah sekarang tadi yang Mas Kris tadi ngomong tadi loh, birokrasi ini sebenarnya harus hebat. Kayak Jepang tuh, saben 3 bulan, 6 bulan ganti tapi birokrasinya hebat sehingga enggak peduli menterinya gonta-ganti 6 bulan gitu. Birokrasinya birokrasinya itu betul-betul solid dan profesional. Nah, ini yang kita harus kembangkan membangun niat supaya partai tidak penetrasi ke birokrasi. Itu nggak bisa di-stop sekarang ini. Jadi ini mendekati yang akhir, Mas Radar ya, kita masih ada sedikit waktu. Tapi yang menarik karena ini refleksi akhir tahun, ternyata Indonesia ini bukan dunia lagi saja. Ternyata sekarang ini saya mau beri judul, pada satu saat saya mau membuat judul, Mas Kris. Saya ajak Anda untuk ini Bad Woman of Indonesia. Bayangin itu, Anda pernah melihat nggak Melinda itu yang itu? Itu as if nothing wrong. Kemudian Nunun, ya toh. Kemudian Miranda Gultom, kemudian Angelina Sondakh. Jadi ada hiburannya juga di akhir tahun itu. Kita melihat yang dulu kita pikir sekarang WOD. belum. Jadi ini ada hal-hal yang menarik perhatian kita ya, Mas Kris ya.
Jadi mungkin ini memang ada sesuatu, tapi istilahnya Pak Bambang ini, India lebih gila daripada ini. Cuman ini harus saya amati, karena ini bad woman. Woman ini kita anggap makhluk yang lemah lembut, nggak mungkin dia melakukan pekerjaan yang tidak terpuji gitu ya. Tapi minggu-minggu ini di setiap televisi saya bilang, ya ampun, ini kok menarik sekali ya. Belum pernah ada wanita melarikan diri. Ini melarikan diri dan susah banget ditangkap, gitu loh. Kemudian Melinda, kalau you lihat Melinda ini, ya ampun Pak Sofyan. Jadi ini sesuatu yang menarik. Jadi ketika politik ini semacam itu, porak-poranda di tempat lain juga ada yang menarik untuk diamati, untuk supaya refleksi akhir tahun kita menjadi warna-warni dan mozaiknya lebih bagus gitu. Pak Radar, sayang waktunya habis Pak Radar. Jadi ini tidak akan yang terakhir, tapi saya akan selalu mengundang Anda untuk memberikan yang terbaik buat negara ini. Moga-moga episode ini bisa menyentak hati para pemirsa, khususnya yang memimpin dan yang dipimpin. Kami semua ini pekerjaannya yang memang ini jadi sama, akan bicara terus selama 24 jam. Kalau mereka nggak tidur, kita nggak tidur. Karena memang tugas kita itu. Jadi marilah kita bangun negeri ini untuk pada satu saat lepas dengan hal-hal yang harus kita lalui, bisa menjadi negara yang jaya di kemudian hari. Insya Allah besok kita masih akan menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sekarang refleksi.